Merumuskan masalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ilmiah, langkah paling penting sebelum melakukan pengumpulan data adalah merumuskan masalah penelitian. Masalah merupakan titik awal yang menentukan arah dan tujuan penelitian. Tanpa perumusan masalah yang jelas, penelitian akan kehilangan fokus, sulit menentukan variabel, dan hasilnya tidak akan memberikan makna yang signifikan. Dalam penelitian kuantitatif, masalah penelitian bukan hanya sekadar pertanyaan umum, tetapi pertanyaan ilmiah yang dapat dijawab dengan angka, data terukur, dan analisis statistik. Hakikat masalah penelitian kuantitatif. Masalah penelitian kuantitatif lahir dari adanya kesenjangan antara teori dan kenyataan. Peneliti melihat bahwa sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau ada fenomena yang belum sepenuhnya dipahami. Misalnya, seorang dosen menemukan bahwa motivasi belajar mahasiswa rendah, padahal fasilitas belajar lengkap. Hal itu menimbulkan pertanyaan ilmiah. Apakah motivasi belajar benar-benar memengaruhi prestasi akademik mahasiswa? Dari pertanyaan ini lahirlah masalah penelitian yang dapat diuji secara empiris dengan pendekatan kuantitatif. Dalam konteks kuantitatif, masalah penelitian berhubungan dengan variabel-variabel yang bisa diukur, misalnya pengaruh, hubungan, atau perbedaan antar variabel. Penelitian kuantitatif tidak berfokus pada makna atau pengalaman subjektif, melainkan pada pola dan hubungan antar variabel yang dapat dihitung. Karena itu, rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif harus spesifik, operasional, dan dapat diuji dengan data. Sumber masalah penelitian kuantitatif. Sumber masalah penelitian kuantitatif bisa berasal dari berbagai hal. Mahasiswa seringkali kesulitan menemukan ide penelitian karena belum memahami bahwa masalah bisa muncul dari fenomena sehari-hari. Berikut beberapa sumber utama masalah penelitian kuantitatif yang perlu dikenali. 1. Pengamatan langsung terhadap fenomena sosial. Fenomena sosial di sekitar kita seringkali menjadi sumber masalah penelitian yang paling kaya. Misalnya, peneliti mengamati bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program daur ulang rendah, meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas bank sampah. Dari sini muncul pertanyaan, apakah pengetahuan tentang lingkungan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam program bank sampah? 2. Hasil penelitian terdahulu. Masalah juga bisa ditemukan dari penelitian sebelumnya yang belum konsisten hasilnya. Misalnya, penelitian di luar negeri menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional meningkatkan kinerja pegawai, tetapi penelitian di Indonesia memberikan hasil berbeda. Maka peneliti dapat bertanya, apakah gaya kepemimpinan transformasional juga berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah di Indonesia? 3. Teori dan konsep ilmiah. Ketika membaca teori, peneliti bisa menemukan ruang kosong atau bagian yang belum diuji dalam konteks tertentu. Misalnya, teori Technology Acceptance Model, TAM, menjelaskan bahwa persepsi kemudahan dan kemanfaatan memengaruhi niat menggunakan teknologi. Namun, apakah teori ini masih relevan di era media sosial? Maka dapat dirumuskan masalah. Apakah persepsi kemudahan dan kemanfaatan berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi pelayanan publik digital oleh masyarakat perkotaan? 4. Kebijakan atau peraturan pemerintah. Kebijakan publik sering menimbulkan masalah empiris yang menarik untuk diteliti. Misalnya, pemerintah menerapkan kebijakan makan siang gratis untuk siswa SD, tetapi di lapangan muncul banyak kendala distribusi dan kualitas makanan. Maka rumusan masalahnya bisa berbunyi, apakah sistem distribusi berpengaruh terhadap kepuasan penerima program makan siang gratis di sekolah dasar? 5. Pengalaman pribadi dan profesional guru, dosen,
pegawai, atau pejabat publik sering menghadapi masalah dalam pekerjaan mereka yang bisa dijadikan objek penelitian. Seorang guru yang menghadapi rendahnya disiplin siswa dapat merumuskan masalah. Apakah gaya kepemimpinan guru berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa di kelas? Nah, isu sosial dan tren global, isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer seperti digitalisasi, kesehatan mental, perubahan iklim, dan gaya hidup generasi muda juga menjadi sumber masalah. Contohnya, apakah intensitas penggunaan media sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan emosional mahasiswa? Atau apakah kesadaran lingkungan memengaruhi perilaku konsumsi produk ramah lingkungan di kalangan generasi Z? Langkah-langkah merumuskan masalah penelitian kuantitatif. Merumuskan masalah penelitian kuantitatif memerlukan tahapan yang sistematis agar rumusannya tajam dan dapat diuji secara empiris. Berikut langkah-langkah praktis yang dapat dijadikan panduan mahasiswa. 1. Mengidentifikasi fenomena atau kesenjangan. Mulailah dengan mengamati gejala sosial atau fenomena tertentu yang menimbulkan pertanyaan. Kesenjangan dapat berupa perbedaan antara teori dan kenyataan, atau antara harapan dan hasil. Contoh, fenomena. Banyak siswa menghabiskan waktu lama di media sosial. Masalah. Apakah penggunaan media sosial berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa SMA? 2. Membaca literatur dan menemukan research gap. Telusuri hasil penelitian sebelumnya untuk menemukan perbedaan temuan atau aspek yang belum diteliti. Contoh, studi terdahulu menunjukkan bahwa stres akademik memengaruhi motivasi belajar, tetapi belum banyak yang meneliti pengaruhnya pada kesejahteraan emosional. Maka muncul pertanyaan, apakah stres akademik berpengaruh terhadap kesejahteraan emosional mahasiswa? 3. Menentukan variabel. Penelitian variabel merupakan unsur utama dalam penelitian kuantitatif. Ada variabel bebas, independen, variabel terikat, dependen, dan terkadang variabel moderator atau intervening. Peneliti harus memastikan setiap variabel dapat diukur dengan indikator yang jelas. Contoh, judul, pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku menabung, mahasiswa. Variabel, bebas, literasi keuangan, kemampuan mengelola uang, pengetahuan investasi. Variabel terikat, perilaku menabung, frekuensi, jumlah, tujuan. 4. Menentukan hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel dapat bersifat asosiatif, korelasi, atau kausal, pengaruh. Penelitian kuantitatif umumnya menguji hubungan ini melalui statistik. Contoh, rumusan masalah kausal. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Rumusan masalah korelasional. Apakah terdapat hubungan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja pegawai? 5. Menyusun rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Gunakan kalimat tanya yang jelas, spesifik, dan dapat diukur. Rumusan masalah kuantitatif biasanya dimulai dengan kata apakah, seberapa besar, atau apakah terdapat perbedaan. Contoh, apakah persepsi kemanfaatan berpengaruh terhadap niat menggunakan aplikasi pelayanan publik? Seberapa besar pengaruh stres akademik terhadap prestasi belajar mahasiswa? Apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan antara pelanggan laki-laki dan perempuan terhadap layanan transportasi daring? 6. Memastikan rumusan masalah dapat diuji. Rumusan masalah yang baik harus dapat dijawab dengan data numerik. Jika tidak ada data atau alat ukur yang sesuai, rumusan masalah perlu disederhanakan atau diganti. Contoh yang tidak bisa diuji. Apakah manusia modern terlalu bergantung pada teknologi? Contoh yang bisa diuji. Apakah durasi penggunaan gawai
berpengaruh terhadap kualitas tidur mahasiswa. Jenis-jenis rumusan masalah kuantitatif. Rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif umumnya dapat dibedakan menjadi 3 bentuk utama: deskriptif, komparatif, dan asosiatif, kausal. Rumusan deskriptif bertujuan menggambarkan kondisi suatu fenomena tanpa menguji hubungan antar variabel. Contoh, seberapa tinggi tingkat literasi digital mahasiswa Universitas Nasional Jakarta? Analisis. Menggunakan statistik deskriptif seperti mean, persentase, atau distribusi frekuensi. Rumusan komparatif membandingkan 2 atau lebih kelompok untuk melihat apakah ada perbedaan. Contoh, apakah terdapat perbedaan tingkat stres akademik antara mahasiswa laki-laki dan perempuan? Analisis. Dapat menggunakan uji T jika 2 kelompok atau ANOVA jika lebih dari 2 kelompok. Rumusan asosiatif atau kausal menguji hubungan. Petunjuk praktis merumuskan masalah penelitian kuantitatif. Agar mahasiswa mudah mempraktikkan, berikut beberapa panduan langkah demi langkah yang bisa diikuti ketika merumuskan masalah penelitian kuantitatif. Mulailah dari realitas yang dapat diukur. Hindari topik yang terlalu filosofis atau normatif. Pilih fenomena yang memiliki data, angka, atau fakta yang bisa diobservasi. Contoh, jangan meneliti apakah manusia modern kehilangan nilai moral, tapi ubah menjadi apakah intensitas penggunaan media sosial berpengaruh terhadap perilaku prososial remaja? Gunakan teori sebagai dasar berpikir. Bacalah teori-teori yang relevan agar variabel yang dipilih memiliki landasan ilmiah. Teori membantu menjelaskan mengapa hubungan antar variabel mungkin terjadi. Pastikan setiap variabel bisa diukur. Misalnya, kepuasan kerja dapat diukur dengan indikator gaji, hubungan rekan kerja, dan lingkungan kerja. Setiap indikator diberi skor pada skala tertentu. Hindari rumusan yang terlalu luas. Fokuslah pada 2 atau 3 variabel utama. Misalnya, bukan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai, tapi pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai. Gunakan kalimat yang lugas dan tidak ambigu. Rumusan masalah harus dapat dipahami dengan satu makna. Kalimat yang panjang atau berbelit dapat menyebabkan salah tafsir. Tulis dalam bentuk kalimat tanya. Dalam penelitian kuantitatif, rumusan masalah lebih baik dinyatakan sebagai pertanyaan agar mengarahkan peneliti pada pengujian hipotesis. Contoh, apakah penggunaan teknologi pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa? Pastikan rumusan masalah selaras dengan tujuan penelitian. Setiap pertanyaan dalam rumusan masalah harus memiliki pasangan dalam tujuan penelitian. Periksa ketersediaan data. Sebelum memutuskan topik, pastikan variabel yang diteliti dapat diukur melalui kuesioner, data sekunder, atau observasi. Kesalahan umum dalam merumuskan masalah kuantitatif. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa antara lain. Masalah terlalu umum, misalnya bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Terlalu luas, tidak bisa diuji. Masalah tidak bisa diukur, seperti apakah cinta siswa terhadap guru memengaruhi disiplin belajar? Konsepnya sulit dioperasionalkan. Masalah sudah memiliki jawaban pasti, seperti apakah korupsi berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi? Tidak perlu penelitian ilmiah. Masalah tidak sesuai teori, misalnya menggunakan variabel tanpa dasar konseptual. Masalah tidak visible, misalnya meneliti seluruh provinsi tanpa sumber daya cukup. Kriteria rumusan masalah yang baik. Rumusan masalah kuantitatif yang baik memiliki beberapa ciri penting, spesifik dan fokus. Tidak membahas hal yang terlalu luas. Dapat diukur dan diuji secara empiris.
relevan dengan teori dan data yang tersedia, menunjukkan hubungan antar variabel, visible, dapat dilaksanakan dengan waktu dan sumber daya yang ada. Kesimpulan: merumuskan masalah penelitian kuantitatif adalah keterampilan ilmiah yang memerlukan kepekaan terhadap fenomena sosial dan kemampuan berpikir logis. Masalah penelitian tidak datang begitu saja. Ia muncul dari pengamatan kritis terhadap kesenjangan antara teori dan kenyataan. Dalam pendekatan kuantitatif, masalah harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diukur dan diuji dengan data statistik. Mahasiswa perlu memahami bahwa rumusan masalah yang jelas akan mempermudah seluruh tahapan berikutnya: penentuan hipotesis, pemilihan variabel, penyusunan instrumen, dan analisis data. Dengan rumusan masalah yang tajam dan realistis, penelitian tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga memberikan pemahaman ilmiah yang berguna bagi pengembangan pengetahuan dan pemecahan masalah praktis di masyarakat. Sebagaimana pepatah yang sering dikutip dalam metodologi penelitian, "A problem well defined is a problem half solved." Masalah yang dirumuskan dengan baik sudah setengah terpecahkan. Oleh karena itu, waktu dan ketelitian dalam merumuskan masalah merupakan investasi ilmiah yang menentukan